2019 ya, udah lama 3 tahun. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, jadi sebelum saya mulai presentasinya, selamat malam dulu untuk Pak Indra, mentor saya sebagai Presiden Direktur juga dari Panen Sekuritas. Selamat malam juga untuk Pak Reza, Kepala Bursa Efek untuk Jawa Barat ya Pak. Untuk CVV juga selamat malam untuk Kepala Panen Sekuritas Cabang Bandung Dago, dan bos saya juga Pak Henry, Kepala Panen Sekuritas Cabang Tamblong. Oke, dan juga untuk rekan-rekan dari klien Panen Sekuritas yang ada di ruangan dan juga yang ada di Zoom ya. Jadi kita ada 2 hybrid. Oke, ini kan akan semoga menjawab ya kegalauan dari teman-teman sekalian ya. Jadi, oke, kita ambil tema buat hari 2023 itu adalah guessing game. Nah, menariknya gini sih, jadi kenapa saya kayak ngambil gambar itu somehow kan kayak bentuknya kayak dadu gitu ya. Cuman dadunya juga agak hiperbola. Biasanya dadu kita biasanya cuma ada 6 sisi, cuman ini kita bikin bahkan sampai kayak 20 sisi. Apa sih sebenarnya gitu? Jadi kita pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya message-nya adalah uncertainty-nya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi ibaratnya prediksi marketnya akan positif. Kalau misalnya dulu kan kayak 1/6, potensinya 1/6, probability benernya tuh 1/6. Cuma sekarang tuh 1/20 gitu. Jadi karena saya pengen ngasih tahu bahwa di pasar modal ini, di ekonomi ini, dari sisi konsensus itu tuh sangat terbagi. Ada yang bilang ekonominya nggak bakal resesi, ada yang bilang bakal resesi, ada yang jatuhnya bilang ekonomi bakal jatuh parah, hard landing, ada yang modelnya soft landing, ada yang bakal bilang inflasinya turun, ada yang bisa bilang kayak masih bakal tinggi. Nah jadi ini sebenarnya menurut kita tuh jadi apa ya, uncertainty itu yang sebenarnya pengen kita capture sebenarnya di 2023 ini. Oke, next. Oke, kita ngasih sedikit gambaran ya, ini in overall aja. Jadi intinya gini sih sebenarnya, kalau kita buat ngelihat ekonomi tahun depan tuh tumbuhnya akan lebih rendah, 2,7%. Nah, kalau kita ngelihat tahun ini tuh tumbuhnya 3,3. Jadi akan ada perlambatan ekonomi. Cuman apa sih yang bikin sebenarnya market tuh lumayan correction beberapa hari ini ya. Jadi concern paling utama adalah probability dari recession ini. Ya teman-teman mungkin udah dibaca juga ya, IMF bilang sepertiga negara di dunia akan resesi. Barclays bilang bahwa ini adalah salah satu fase ekonomi terburuk dalam kayak 40 tahun terakhir. Jadi lumayan banyak PR-nya nih, statement-statement yang lumayan gak enak. Cuman ingat bahwa Indonesia itu positioning-nya masih lebih bagus karena pertumbuhan kita masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara yang ada di global. Nah, itu message-nya. Cuman soal ingat, ada yang namanya contagion effect. Kondisi ketika misalnya kayak 2002-2008 Amerikanya yang bermasalah, kitanya kena. Jadi contagion itu ibaratnya akan selalu ada spillover atau dampak sebenarnya buat ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kita sebenarnya nggak mau terlalu agresif ya, jadi intinya saya mungkin selalu message-nya selalu sama, kok Pak Niko saraninnya kita malah pegang cash gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita kerja di Panin atau di sekuritas, mostly kan makannya itu kan dari trading value. Nah cuman kita sebenarnya pengen ngasih message sebenarnya buat ke klien-klien bahwa kita pengen sebenarnya klien kita itu tuh punya positioning yang sebenarnya sustainable. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak positif, kita nggak akan bilang positif walaupun itu sebenarnya translasinya dampak kitanya mungkin trading value bakal turun. Cuman kita pengen sebenarnya kalau kita ibaratnya kayak marketnya nggak bagus, kita bilang kayak gitu. Jadi independent dan objectivity itu yang sebenarnya akan kita maintain. Makanya saya dari kalau melihat short to medium termnya, kayak nggak mau terlalu agresif dulu ke pasar. In overall kita akan bahas nanti satu-satu ya. Jadi buat sektor yang kita rekomendasikan itu ada sektor perbankan, energi. Kita melihat energi masih bakal positif ya karena translasinya kan ada statement terkait dengan krisis energi. Terus kita suka yang consumer goods dan juga telekomunikasi. Jadi tema yang kita ambil, saya tuh kalau misalnya analisa kan mungkin teman-teman ada banyak metodologi ya. Ada yang modelnya value investing, ada yang pakai technical analysis, ada yang fundamentals gitu ya. Saya lebih modelnya ke top down approach, dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau melihat top down approach, tema besar kita buat 2023 itu adalah value and defensive. Jadi saham kan kita tahu ada 2 kategori ya. Ada yang namanya value stock, saham-saham yang sebenarnya kayak growth-nya nggak terlalu wow gitu ya, cuman valuasinya lumayan murah, itu value stock. Ada saham-saham yang kategorinya adalah growth stock atau kayak saham-saham teknologi.
yang growth-nya kenceng banget, cuman valuasi mahal banget. Cuman bayanginnya gini ya, kalau valuasinya udah mahal, itu kan resiko ke bawahnya kan gede banget ya. Makanya kalau kita lihat kayak saham-saham di Nasdaq, akhir tahun itu turunnya sampai 33%. Padahal kalau kita lihat Dow Jones turunnya 8,8, S&P somehow sekitar 25-24%. Nah jadi punishment buat saham growth stock itu tuh lagi kena banget. Saham-saham teknologi kayak contohnya Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google itu kena semua. Di Indonesia di mana? Teknologi, Gojek, Tokopedia, Goto, Bukalapak itu kena banget. Jadi tema besar kita adalah value and defensive stock. Jadi buat target indeks kita target di 7.428 di akhir tahun 2023. Jadi kalau kita bandingin sama teman-teman sekuritas yang lain, kayaknya kita salah satu yang paling bearish. Karena yang lain kalau kita targetnya kan 7.800, 8.000. Jadi itu sih ya message-nya ya. Oke, next lagi. Ini mungkin simple aja ya. Saya nggak mau terlalu banyak touch dari sisi ekonomi karena teman-teman pasti pengen tahu Pak, yaudah jadi kita beli saham apa, sektor apa gitu ya. Jadi kalau dengan ekonomi kan aduh inflasi, daya beli, nilai tukar, aduh ya udah deh intinya beli apa gitu ya. Jadi kita lebih langsung ke intinya. Jadi cuman ngasih gambaran aja sih. Jadi yang kanan atas itu nunjukin bahwa ekonomi di dunia itu lagi turun intinya. Ekonomi lagi di dunia lagi turun, yang jadi PR itu adalah inflasi. Nah, kita ngasih gambaran sedikit ya, mungkin juga kayak salah satu peran Panin di pasar modal ini adalah memberikan edukasi. Apa sih sebenarnya PR sama si inflasi ini? Inflasi itu kan jatuhnya kayak ketika barang atau harga barang tuh mahal banget gitu ya. Itu kayak biaya investasi atau investment cost kasarnya. Nah jadi ketika ibaratnya kayak bahan mahal, gandum mahal, habis itu kayak semen mahal, orang kan jadi gak mau kayak expand kan. Nah jadi inflasi itu tuh biasanya si bank sentral itu tuh pengen jaga. Makanya ada kebijakan yang namanya inflation frame targeting, pengennya 2% stabil. Cuman si inflasi ini bandel. Nah, jadi gimana cara melawan inflasi yang dilakukan si bank sentral? Biasanya naikin suku bunga. Ini gambaran ceritanya aja ya. Nah, jadi PR-nya adalah ketika si suku bunga ini naik, inflasi tinggi, pasar modal nggak suka. Karena ketika misalnya suku bunganya itu lagi tinggi, biasanya ekonomi nggak tumbuh. Kalau ekonomi gak tumbuh, saham juga gak tumbuh gitu. Saham gak suka gitu. Jadi kalau misalnya kayak ekonomi gak tumbuh, labanya gak tumbuh, saham gak bagus gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi PR-nya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita ngelihatnya seberapa parah sih sebenarnya suku bunga ini bakal naik lagi. Itu pertanyaan besarnya sebenarnya. Nah, orang mungkin lihat ya, Pak, kan kalau suku bunga kayaknya si The Fed kemarin udah naikinnya cuma 50 basis point ya. Kayaknya nggak terlalu, udah dulu 75, sekarang 50 gitu. Harusnya oke dong. Oh, hati-hati. Karena resikonya gini, ada dua. Pertama adalah ada statement dari Presiden The Fed ya, Jerome Powell. Dia bilang, hati-hati loh, ibaratnya suku bunga ini bisa dibilang akan pace-nya decelerate dari 75 ke 50. Cuman ingat, ada namanya terminal rate. Jadi ketika kondisi suku bunga itu nggak naik-naik lagi, itu kayak udah mentok. Cuman PR-nya terminal rate ini bakal lama. Jadi si suku bunga ini tuh kayak tinggi nih bakal lama banget. Bahkan kemarin ada statement dari ECB, dia bilang bahwa inflasi ini kayaknya sampai 2025 masih bisa di atas 2%. Nah itu yang jadi PR. Nah statement kedua yang kita agak worried adalah ada resiko bahwa kalau seandainya suku bunga itu bisa lebih tinggi dari ekspektasi. Jadi ibaratnya kita tahu ya, saham itu kan bergerak terhadap yang expected dan unexpected. Jadi misalnya ada saham gitu ya, labanya naiknya 50%, gede banget. Cuman orang-orang ekspektasinya juga naiknya 50%. Ya udah, nggak wow gitu, nggak surprise. Cuman kalau ibaratnya kayak marketnya unexpected, nah market tuh lebih heboh biasanya. Jadi pas suku bunganya cuma 5%, ada resiko dia bisa ada statement ke 7%. Itu yang menurut kita agak worried. Market itu pasti akan kena punishment. Jadi itu sebenarnya big message-nya ya. Next. Ini sebenarnya bagian ekonomi saya ya. Jadi saya nggak mau ngambil jatah terlalu banyak juga, biar analis saya juga sedikit kerja malam ini ya. Jadi saya mungkin nggak mau terlalu panjang. Cuman ngasih gambaran aja bahwa yang di kanan bawah tuh si pertumbuhan ekonomi kita tuh intinya lebih rendah. Cuman posisi kita tuh masih kuat sebenarnya. Next. Next lagi.
Oke, kita ngomongin resesi. Separah apa sih kemungkinan resesi ini? Nah, jadi kalau kita lihat yang kanan atas, mungkin nanti teman-teman bisa sambil lihat-lihat lagi ya materinya, kita akan kirim juga. Jadi yang kanan atas itu adalah namanya probability of recession. Itu yang warna biru. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang di-capture dari probability of recession? Dia lihat nih, ketika pertumbuhan kreditnya nggak ada, tingkat pengangguran tinggi, itu ke-capture di semua rasio itu. Nah, tahun 2002 ketika ibaratnya ekonomi waktu itu kontraksi, di tahun 2000 itu probability recession-nya juga udah meningkat. 2008 juga sama posisinya, 2020 juga sama. Nah, angka sekarang yang di paling kanan atas itu udah tinggi banget probability of yes recession-nya. Jadi resesi US itu pasti. Cuman apakah jatuhnya bakal jatuh banget atau jatuhnya lumayan lembut gitu ya, soft landing. Nah, itu yang akan kita pantau datanya. Cuman risiko resesi itu tuh tinggi banget. Itu yang paling utama. Next. Oke, next itu adalah PR-nya adalah si Eropa ya. Jadi kalau kita lihat Eropa itu, sorry boleh next. Nah, jadi si Eropa itu yang jadi PR adalah si harga energi ini. Inflasi di Eropa tuh jauh lebih tinggi dari Amerika loh. Kayak harga-harga gas, harga-harga barang kayak di UK gitu ya, itu ekonomi tuh inflasi bisa sampai kayak 10-11%an, padahal di Amerika cuma 7%an. Jadi karena si Eropa itu tuh banyak ambil energi itu dari si Rusia. Jadi ketika si Rusia itu ibaratnya bukan Eropa itu stop ambil gas atau energi dari si Rusia, jadinya kan ibaratnya ada scarcity ya, ada kelangkaan. Nah, jadi harga gas tuh trennya lagi naik banget. Jadi inflasi di Eropa tuh jadi PR ya. Next. Nah, China itu tuh PR-nya cuma satu ya. Jadi sekarang kenapa ibaratnya kayak ada tren si market atau analis atau fund manager ini lagi suka China. Karena mereka lihat tahun depan itu ekonominya dibuka. Makanya ada outflow terus. Duitnya ke China. Valuasinya lumayan murah, growth-nya membaik. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi pressure ya. Makanya saya bilang mungkin nanti kita akan tunjukin juga beberapa slide bahwa posisi kita secara valuasi itu indeks nggak murah, walaupun kemarin udah sempat mengalami koreksi. Nah, itu yang sebenarnya jadi concern juga ya. Jadi intinya tuh dari sisi market itu sekarang dari fund manager itu lagi suka ke China ya, khususnya buat yang di global. Next, mungkin kita akan langsung ke bagian domestik aja ya. Akan dijelaskan oleh ekonomis kita, Ibu Oceana. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini menyambung dari tadi global ya. Ini sebenarnya tugas bagian saya adalah meyakinkan dan juga menjelaskan gimana sih sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia. Dan di sini kalau yang kita lihat ya, sebenarnya dari semua outlook Indonesia diperkirakan memang tidak akan mengalami perlambatan yang sedalam kayak kawasan negara emerging lainnya. Dan kalau kita lihat ini harusnya di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia ini bisa tumbuh di kisaran 5% ya setidaknya, walaupun pemerintah kita optimis kalau kita bisa tumbuh di kisaran 5,2%. Adapun sebenarnya kalau kita lihat yang menjadi nilai dari pemerintah dimulai dari kalau kita lihat pencabutan PPKM. Karena kita lihat di kanan atas ini, kalau aktivitas masyarakatnya meningkat, ini nanti tuh positif ya kalau kita lihat terhadap dari konsumsi masyarakat. Nah, di sini erat kaitannya kalau konsumsi domestiknya meningkat, ini juga akan mengetrack dari investasi dan juga aktivitas produksi. Makanya pembentukan modal di domestiknya juga besar gitu. Nah, dimana seperti yang kita ketahui dari chart ini, kontribusi utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi di rumah tangga, kemudian pembentukan modal di domestik, serta kalau kita lihat adalah kinerja ekspor. Indonesia seperti tadi udah di-mention juga ya, tahun 2022 itu sektor energi yang meningkat, dan kalau kita lihat hampir semua kawasan Indonesia mendapatkan windfall profit. Di tengah di satu sisi dari kondisi struktur ketenaga kerjaan ini, Indonesia ini diuntungkan tadi windfall profit dan juga aktivitas yang meningkat. Jadi kita ini udah pulih baik dari sisi jumlah pengangguran yang menurun, tapi juga dari sisi jam kerja yang meningkat, serta juga peningkatan upah, di mana ini balik lagi akan mendorong dari kondisi peningkatan konsumsi di domestik. Dan kalau kita lihat secara sektoral ya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat yang sebelah kanan, konsumsi rumah tangga terus meningkat, dan juga sektor pembentukan modal juga terus meningkat. Jadi kita bisa melihat nih kalau yang kita lihat juga di trennya ya, mulai dari akhir semester kedua 2022 lalu, ini kalau kita lihat memang sektor konsumen juga terus meningkat ya kalau kita lihat dari sisi kinerja.